saya Nur Aini Sarasihan dari SDN 11 Jambu kelas 4. Bercita-cita menjadi guru, hobi membaca. Akan membawakan cerita rakyat dari Jepara yang berjudul Suronggoto. Diambil dari buku legenda, mitos, dan sejarah 35 kota di Jawa Tengah. Karangan Hadi Priyanto. Begini ceritanya. Dahulu kala, ketika agama Islam mulai disiarkan oleh para wali songo dan dilanjutkan oleh para santrinya, tersebarlah Islam sampai ke wilayah utara Pulau Jawa, termasuk di wilayah kita Jepara. Sunan Muria mempunyai banyak santri yang mumpuni dan handal. Tidak hanya mumpuni dalam hal-hal keagamaan saja, bahkan sampai olah kanuragan dan kekebalan tubuh pun mereka punya, termasuk Ki Gede Bangsri, Ki Banjar, Ki Jenggot, dan juga Ki Suronggoto yang berasal dari wilayah Jepara sebelah utara. Mereka hidup rukun, saling mengunjungi, tolong-menolong, dan bekerja sama dalam berdakwah agama. Di suatu hari, Ki Suronggoto juga bersilaturahmi ke rumah saudaranya Ki Gede Bangsri. Namun ternyata Ki Gede Bangsri sedang tidak ada di rumah. Agaknya sedang berpergian dengan istrinya. Yang ada di rumah hanyalah anak putrinya yang bernama Dewi Wiji. Sebagai anak yang didik taat beragama, Dewi Wiji menaruh hormat kepada Ki Suronggoto sebagai tamu ayahnya. Disuguh minuman makanan seadanya dengan penuh sopan santun dan muka yang ramah. Namun perlakuan seperti itu ditanggapi lain oleh Ki Suronggoto. Dia terkesima melihat kecantikan dan kelembutan tingkah laku Dewi Wiji. Maka dengan tanpa basa-basi meminta kesediaan Dewi Wiji untuk dipersunting menjadi istrinya. Dewi Wiji yang cantik jelita, maukah engkau menjadi istriku? Betapa takut dan risau hati Dewi Wiji setelah mendengar Ki Suronggoto yang dianggap sebagai pamannya sendiri itu. Permintaan tersebut ia tolak dengan kalimat yang halus. Maafkan aku, Paman. Aku tidak mungkin menjadi istrimu. Kau sudah kuanggap seperti keluarga. Namun Ki Suronggoto tetap memaksa kesediaan Dewi Wiji untuk mengabulkan permintaan itu. Semakin dia tolak, semakin keras Ki Suronggoto memaksakan kehendaknya. Kenapa kau menolakku? Jika kau menjadi istriku nanti, hidupmu akan terjamin. Semua yang kau inginkan pasti aku berikan. Bujuk rayu dan iming-iming berupa harta dan perhiasan tidak bisa meluluhkan hati Dewi Wiji. Untuk meredakan suasana yang gawat itu, Dewi Wiji minta izin ke dapur untuk mengambilkan minuman. Namun sebenarnya dengan sembunyi-sembunyi dia menyelinap kabur dari rumah, lari ke arah timur melalui pekarangan dan semak belukar. Kala itu memang rumah masih jarang, sehingga agak jauh ia berlari baru menemukan sebuah rumah. Rumah itu milik tukang celuk pakaian. Kebanyakan orang menyebut tukang wedel. Di sana, tolong aku. Ada orang jahat yang sedang mengejarku. Izinkan aku bersembunyi di rumahmu ini. Karena tidak ada tempat perlindungan lain, maka Dewi Wiji minta izin bersembunyi di situ beberapa saat dari kejaran Ki Suronggoto. Bukan Ki Suronggoto namanya kalau mudah ditipu seperti itu. Dia melihat gelagat dari raut muka Dewi Wiji yang akan melarikan diri. Dengan tenang, dia amati kemana arah larinya Dewi Wiji. Dia berpikir semakin jauh dari rumahnya, maka kehendaknya semakin mudah terlaksana. Karena dia yakin pasti bisa menangkapnya. Seberapa jauh larinya seorang perempuan. Setelah sampai di rumah tukang wedel, Ki Suronggoto mendobrak pintunya. Selesai saja ambrol, keluarlah si tuan rumah dengan marah-marah.
dimintai perlindungan, maka tukang wedel tidak mengaku kalau menyembunyikan Dewi Wiji di rumahnya. Perang mulut pun terjadi dan akhirnya berkelanjutan perang yang sesungguhnya, perang yang tidak seimbang. Tukang wedel gugur membela kebenaran. Sampai sekarang desa itu dikenal dengan nama Desa Wedelan. Ketika Ki Surongkoto sedang berselisih dengan tukang wedel yang menurut Dewi Wiji tidak mampu memberikan perlindungan, maka dia melarikan diri ke arah timur. Sampailah dia di rumah Ki Banjar dan Dewi Wiji meminta perlindungan kepada Ki Banjar. Sementara Ki Surongkoto masih terus mengejar Dewi Wiji. Dan Ki Surongkoto pun sampai di rumah Ki Banjar. Karena Ki Banjar ingin melindungi anak dari kakak seperguruannya, maka terjadilah perkelahian hebat antara Ki Banjar dan Ki Surongkoto. Ki Banjar pun mengalami kekalahan, sehingga kini tempat sekitar Ki Banjar diberi nama Banjaran. Ketika perselisihan terjadi, Dewi Wiji sudah tidak ada harapan untuk selamat. Tetapi manusia beragama tidak boleh putus asa. Dewi Wiji terus berlari dan terus berlari, melalui sawah, menyeberang sungai, hutan rimba, dan semak yang berduri. Akhirnya bertemu dengan perempuan setengah baya penjual tembak kantil. Dewi Wiji menceritakan pelariannya dari kejaran Ki Surongkoto. Maka secepatnya Dewi Wiji disembunyikan di tempat yang aman. Sementara Dewi Wiji bisa tenang. Namun apa dikata, penjual kembang pun akhirnya terpaksa memberitahukan tempat persembunyian Dewi Wiji. Penjual kembang pun akhirnya gugur membela kebenaran. Sampai sekarang, desa tempat peristiwa itu diberi nama Desa Kembang yang sekarang menjadi sebuah kecamatan di Kabupaten Jepara. Dewi Wiji memang wanita yang gigih memegang pendirian. Dia wanita yang tidak mudah putus asa. Ketika Ki Surongkoto mencium jejak persembunyiannya, dia sudah melarikan diri. Setelah melalui rintangan dan hambatan, sampailah dia di rumah seseorang yang dituju, yaitu Ki Ageng Jenggot. Beliau masih kerabat dan juga saudara seperguruan dengan ayahnya Ki Gede Bangsri. Artinya juga saudara seperguruan dengan Ki Surongkoto. Ki Ageng Jenggot mengatakan terus terang bahwa Dewi Wiji keponakannya ada di sini. Dia meminta Ki Surongkoto untuk mengurungkan niatnya. Namun, apa tanggapan Ki Surongkoto? Hati dan pikirannya sudah tertutup rapat dengan segala nasihat. Tanpa punya rasa segan dan malu kepada saudara tuannya, dia tetap nekat ingin memperistri Dewi Wiji. Boleh atau tidak, Dewi Wiji akan aku persunting dan kau jangan menghalangi niatku. Maka terjadilah perdebatan sengit dan selanjutnya bisa ditebak, yaitu adu kekuatan. Ki Ageng Jenggot pun gugur membela kebenaran. Sampai sekarang tempat terjadinya tersebut terkenal dengan nama Desa Jenggotan. Berita tentang diculiknya Dewi Wiji telah terdengar oleh Ki Gede Bangsri yang ternyata sedang sowan di Kesunanan Muria. Kanjeng Sunan Muria waktu itu sedang menerima tamu istimewa dari negeri Tiongkok, merasa prihatin atas musibah itu. Siapa tamu istimewa dari Tiongkok itu? Dia adalah Sampokong yang terkenal dalam sejarah. Dia mau berguru tentang Islam kepada Sunan Muria. Kepada Ki Gede Bangsri diberikan sebotol kecil serbuk racun yang sangat mujarab. Entah bagaimana serbuk racun itu bisa terminum oleh Ki Gede Bangsri. Setelah Dewi Wiji diculik, Ki Surongkoto tidak segera pulang ke Mandalika. Ia bersenang-senang bersama kawan-kawannya di pantai Mentawai karena teriknya panas membuat Ki Surongkoto kehausan. Dia membeli dawet. Setelah puas meminum dawet,
tiba-tiba sekujur tubuhnya terasa panas. Ternyata di dawet itu tercampur racun yang diselundupkan oleh telik sandi. Entah bagaimana serbuk racun itu terminum oleh Ki Suronggoto. Setelah Dewi Wiji diculik, Ki Suronggoto tidak segera pulang ke Mandalika. Ia bersenang-senang bersama kawan-kawannya di Metawa. Karena teriknya panas, maka Ki Suronggoto kehausan. Dia membeli dawet. Setelah puas meminum dawet, tiba-tiba sekujur tubuhnya terasa panas. Ternyata di dawet itu sudah tercampur racun melalui telik sandi. Kenapa tubuhku tiba-tiba rasanya panas sekali? Karena tidak tahan menahan panasnya racun yang merasuk ke dalam tubuhnya, Ki Suronggoto berguling-guling kian kemari lalu menceburkan diri ke dalam laut. Keajaiban pun terjadi. Seketika tubuh Ki Suronggoto berubah menjadi Yuyugoto, yaitu kepiting besar yang berbulu lebat. Ia bersumpah kalau Dewi Wiji tidak dikorbankan, maka rakyat Bangsri akan dihancurkan. Hai Ki Ageng Bangsri, jika kau tidak memberikan Dewi Wiji padaku, aku bersumpah rakyat Bangsri yang akan menerima kemarahanku. Ia bersumpah kalau Dewi Wiji tidak dikorbankan, maka rakyat Bangsri yang akan menerima akibat dari kemarahan Ki Suronggoto. Mendengar ancaman mengerikan itu, Dewi Wiji merelakan dirinya. Jika memang ini sudah menjadi takdirku, aku ikhlas berkorban demi keselamatan rakyat Bangsri yang tidak berdosa. Tanpa ragu-ragu, Dewi Wiji menceburkan diri ke dalam laut. Keajaiban pun terjadi. Seketika tubuh Dewi Wiji berubah menjadi ular lempe. Sampai sekarang terdapat cerita rakyat, jika digigit ular lempe, maka obatnya Yuyugoto yang ditumbuk lembut dioleskan. Sebaliknya, jika digigit Yuyugoto, maka obatnya darah ular lempe. Ular lempe terdapat di Pulau Mandalika. Ular lempe kecil sebesar kelingking bisa menggigit. Yuyugoto terdapat di laut, berbulu, warnanya hitam, dan beracun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlayar di atas kapal. Jangan lupa mampir di kota Jambi. Kami mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih sudah di sini.